Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di kesempatan hari ini dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan dan memenuhi tugas-tugas serta kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan sampai apa yang kita jalani ini hanya merupakan sebuah rutinitas, atau jangan sampai kita menjalaninya dalam kondisi hanya sebuah gerak refleks. Pastikan apa yang kita jalani sejak kita bangun tidur tadi sampai ini tadi kita melaksanakan sholat subuh, kita laksanakan sesadar-sadarnya, hingga insya Allah dan pasti janji dari Allah kita termasuk hambanya yang benar-benar beriman. Iman adalah sebuah sikap percaya dan yakinnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, dulu di bulan lalu, kalau tidak salah bulan lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu ya, saya lupa, saya sempat membicarakan wudhu dari segi fadilahnya, yang kemudian saya praktekkan wudhu di sini, yang kemudian ini saya susulkan di kesempatan hari ini dalil dari Al-Qur'annya secara khusus, yang saya ambilkan dari surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Di dua ayat dan surat ini kita dapatkan secara langsung pembahasan tentang wudhu. Dan nanti sebagaimana judulnya saya sertakan bab wudhu dan tayamum, gitu nggih. Di sini juga ada pembahasan tentang tayamum. Kalau tentang mandi hanya ada singgungannya walaupun tidak detail, nggih. Saya bacakan yang pertama dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Terjemahnya saya sertakan di sana. Hai orang beriman, jangan kalian beranjak sholat sedang kalian masih mabuk, hingga kalian sadar apa yang kalian ucap. Jangan pula orang junub hingga mandi, kecuali hanya melintas masjid. Jika kalian sakit atau dalam safar, atau salah seorang dari kalian usai BAB, atau kalian usai menyentuh, ada tanda kutip di situ nih, wanita, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajah dan tangan kalian, sungguh Allah Maha Maaf, Maha Ampun. Jadi di ayat ini kita diingatkan, hei orang beriman, kita harus mengaku sebagai orang beriman di sini. Jangan sampai kita malah tingak-tinguk, sing iman sapa yo? Kita bukan orang lain gitu, karena kita yang menjadi objek di ayat ini. Kita yang harus GR di ayat ini. Hai orang beriman, jangan kalian beranjak sholat sedang kalian mabuk. Ayat ini turun ketika khamr belum diharamkan. Ayat ini turun ketika ayat khamr belum diharamkan. Bukan ayat khamr ya. Ketika khamr gitu ya belum diharamkan, sehingga kalimatnya jangan kalian beranjak sholat sedang kalian masih mabuk. Ulama sepakat itu. Diterangkan di kitab-kitab tafsir bahwa ayat ini turun sebelum ayat khamr
turun, pengharaman khamr. Khamr itu segala minuman yang memabukkan. Kalau kita membicarakan segala minuman yang memabukkan, sebetulnya bukan cuma minuman. Ke zaman kita semua nanti kita dapatkan bahwa yang memabukkan bukan cuma khamr. Tapi khamr memabukkan, ya. Khamr itu segala sesuatu yang menutupi kesadaran. Segala sesuatu yang menutupi kesadaran. Sehingga termasuk juga kalau sekarang ada istilah nabza. Nabza itu apa? Narkotika. Terus apalagi Pak? Nabza masa narkotika saja enggak nggih? Nabza, narkotika. P-nya itu psikotropika. Psikotropika dan zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang membuat ketagihan. Nah, di sini kalau kita bicarakan atau didefinisikan gitu ya, bahwa yang namanya khamr itu memang secara umum minuman dulu. Kita nyebutnya ciu, arak, ngerti nggih? Tapi kemudian kalau dilarikan ke sini kita dapatkan nabza, ngerti nggih? Itu merupakan pecahan dari pembahasan ini. Di narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Yang itu semua menghilangkan kesadaran atau mempengaruhi kesadaran, menutupi akal sehat sehingga orang nggak waras lagi, nggak bisa berpikir benar. Nggak bisa berpikir benar itu bukan berarti orangnya berbuat salah, bukan, bahwa ini secara sadar otaknya ini terganggu. Karena memang itu awalnya obat-obat bius, Pak. Obat bius itu obat yang menghilangkan kesadaran orang sehingga dia ketika ditindak dalam pengobatan itu dia tidak harus kesakitan. Ini dari obat bius. Yang kemudian ya macam-macam, Pak. Ada obat penenang juga. Kalau ada beberapa kasus di kasus-kasus psikologis yang sifatnya kejiwaan, orang akan diterapi dengan obat-obat ini. Obat-obat bius ini yang menyerang gitu ya beberapa titik-titik syarafnya sehingga dia kalau dia orangnya emosi tinggi dikasih obat itu emosinya turun, ngaten nggih. Lah itu kalau bicara itu ya jatuhnya ke sana. Khamr itu segala sesuatu yang menutupi akal sehat atau kesadaran seseorang. Mohon maaf, ya ini secara pribadi saya nggih. Kalau saya rokok untuk saya haram. Jadi rokok secara pribadi saya haramkan rokok untuk saya dan keluarga saya. Untuk orang lain ya itu hak mereka untuk memutuskan. Karena apa? Apapun yang kita lakukan itu keputusan kita. Kalau saya gitu membicarakan tentang rokok, di Al-Quran sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad turun diutus oleh Allah itu yuhallilu alaihimul khairat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwa Nabi tugasnya itu menghalalkan yang baik-baik, segala yang baik itu halal, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan segala yang jelek dan menjijikkan. Jelek dan khabithah itu jamaknya khaba'ith. Jadi segala yang jelek, buruk dan menjijikkan itu diharamkan. Kebetulan karena bukan pembahasannya tidak saya sertakan di sini kan, cuman ini pembahasan tambahan. Karena memang sifatnya memang merusak dan menjijikkan. Kalau panjenengan biasanya dapatkan bahwa orang kan mengatakan nggak ada dalilnya haram rokok di Al-Quran. Saya katakan ada. Ada, dan insya Allah kapan-kapan kita bicarakan. Jelas-jelas diharamkan. Karena apa? Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Karena begini Bapak, hukum fitrah tubuh manusia ini harus baik, jangan sampai keliru. Begini Bapak, mohon maaf. Ada benda asing yang masuk ke tenggorokan kita, itu otomatis akan ditolak sehingga kita dipaksa untuk batuk, Pak. Batuk adalah sebuah mekanisme tubuh untuk menolak benda asing. Itu secara fitrahnya begitu. Nah, apalagi waktu dipelajari
Sistem kerja paru-paru. Paru-paru itu sistem kerja fitrahnya. Fitrah itu apa, Pak? Kalau mungkin bahasa kita normal gitu ya. Fitrah itu kondisi normal. Kondisi normal paru-paru itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon. Itu fitrahnya paru-paru. Jadi fungsi paru-paru yang kita punya ini adalah satu, dia akan menghirup udara, menghirup oksigen. Lah, waktu mengeluarkan udara, ada istilah inspirasi itu menarik, menghirup udara, dan respirasi itu menghembuskan udara. Jadi waktu inspirasi itu menghirup udara yang mengandung oksigen, yang kemudian ketika dihembuskan balik, itu paru-paru akan mengeluarkan karbon. Karbon itu bukan cuman ampas, Pak. Karbon itu bukan cuman ampas, bahkan dia itu racun. Nah, kalau kemudian kondisi di mana kita merokok, itu kondisinya berarti kita menghirup karbon, ya otomatis nyun sewu. Itu mengganggu paru-paru karena memang tidak normal. Itu salah, itu keliru, itu nggak bener gitu. Kalau bahasa saya nggih, jenengan nggak sepakat sama saya nggak apa-apa, tapi ya biarin saya ngomong, biarin saya ngoceh nggih. Dari situ saja sudah jelas bahwa merokok itu menurut yang saya paham haram, karena di Al-Qur'an diharamkan rokok itu. Ngaten nggih. Karena Nabi Muhammad yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan segala yang buruk, yang jelek, yang menjijikkan, yang kalau kita lihat hukumnya, paru-paru itu sifat kerjanya itu menghirup udara, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon. Itu hukum fitrahnya. Lah, bayangkan tadi tenggorokan kita otomatis akan batuk apabila ada benda asing yang masuk ke tenggorokan. Lah, cuman itu kalau benda asing yang merengkel-merengkel, jenengan makan keselak, langsung otomatis dihempaskan oleh paru-paru, oleh tenggorokan. Itu mekanisme dasar gitu ya, mekanisme fitrah bahwa ada benda asing masuk akan dihempaskan. Lah, cuman benda asingnya membo-membo dalam bentuk gas. Oksigen kan gas, karbon juga gas, sehingga ya dia akan tidak sadar. Kita paksa paru-paru menghirup karbon yang mestinya itu nggak bener. Kira bener, mohon maaf Bapak, gambaran saya terhadap orang yang merokok itu seperti orang yang senggama tapi di dubur, Pak. Istilah senggama di dubur itu namanya sodomi. Itu gambaran saya. Karena apa? Itu tutuke. Ada orang senggama tapi di dubur. Itu bukan tuknya. Makanya mohon maaf, ini informasi dari guru saya, jadi kan nggak saya paham, nggak apa-apa. Kenapa pada kondisi tertentu orang-orang sodomi kemudian hancur tulang ekornya? Ketika hancur tulang ekornya, udah imunitas tubuh kalah, karena tulang ekor yang menentukan, Pak. Kita bisa duduk ini karena tulang ekor kita masih normal, Pak. Pada titiknya tulang ekor umpamanya kita jatuh duduk, kemudian tulang ekor kita ketekan, kita langsung lembrek, Pak. Lemes, sakit, karena memang pusatnya di sini, pusatnya di tulang ekor. Lah, orang yang mekanisme dubur, Pak, mekanisme dubur itu ketika kotoran menekan dan menekan tulang ekor dari dalam, otomatis perut kita mules, Pak. Jadi ketika ampas-ampas tubuh kita menekan tulang ekor, itu akan memunculkan reaksi mules. Lah, karena mules, otomatis otot dubur ini akan membuka. Nah, otot dubur membuka, otomatis kotoran-kotoran akan keluar. Itu mekanisme awalnya. Dari dalam ada tekanan keluar, kemudian mules, otomatis otot dubur kemudian mengendor, kemudian kotoran keluar semua. Itu kalau mekanismenya dari yang normal. Lah, sekarang mohon maaf, dari luar dipaksa masuk. Dari luar dipaksa masuk, otomatis tidak sesuai mekanisme, Pak. Mestinya buka pintu dulu baru keluar. Ini enggak.
Pokoknya dipaksa masuk tanpa ada persiapan di pintunya. Ini berarti dobrak pintu, dan itu memang bukan tuknya, Pak. Tuke iki ning ngarep ora ning mburi kono. Ngoten. Sehingga akhirnya ini tekanan-tekanan ini karena dia lakukan secara kasar, Pak, memang bukan tuknya. Itu tulang-tulang tulang ekor kemudian ketekan pada titiknya hancur, Pak. Orang kalau sudah tulang ekornya nggak normal, itu orangnya sakit. Dan itu di mana-mana ketika bicara orang yang kena HIV gitu ya, kena HIV atau AIDS, kalau dia sodomi, faktor sodomi, itu naudzubillah min syarri dzalik, beberapa kasus sudah nggak bisa ditambani. Karena apa? Tulang ekornya itu udah nggak normal, udah kepleh. Karena dia ketekan, terpaksa. Ngerti nggih? Jadi ibaratnya jari jenengan ini ketekan ya otomatis nggak akan normal, ini keseliu semua, Pak, jari-jari ini. Karena kita makhluk otot, ngerti nggih? Lah mohon maaf, ini gambaran saya ketika kita merokok, kita memasukkan karbon ke dalam paru-paru kita yang itu nggak normal, itu nggak bener itu, gitu nih. Karena apa? Paru-paru ini diadakan oleh Allah untuk menghirup oksigen, kemudian ditukar di dalam itu oksigen disedot sama darah-darah. Ini kan pembuluh darah, gitu. Kalau jenengan pernah waktu kurban meniup paru-parunya sapi atau kambing, itu dia akan menggembung kerasa. Itu di situ ada pulmo yang banyak, jadi gelembung-gelembung yang di situ ketika oksigen terjebak itu langsung dia diserap sama darah, karena itu ada pembuluh darah, diserap darah, lah darah kemudian melepas karbon. Jadi dia mengambil darah di paru-paru, kemudian melepas karbon, lah karbonnya dikeluarkan oleh paru-paru dengan respirasi itu. Atau gitu. Normalnya begitu. Ketika kita masukkan gas karbon, bukan gas oksigen, yaitu pemaksaan kehendak, pemerkosaan, tanpa, walaupun di paru nggak bisa ngelawan. Kalau biasanya kalau ada benda-benda asing masuk, dia langsung dibatukkan, kalau ini nggak bisa dibatukkan, dia dipaksa. Sebagaimana sodomi itu iso kelakon, tapi itu nggak normal, itu nggak fitrah, itu merusak dan betul. Akhirnya tulang ekor yang hancur. Makanya orang-orang yang udah kena AIDS nggak bisa ditambah nih akan ditanya, kamu sodomi ya, gitu. Ketika ditanya, iya saya sodomi, ya wes, nggak bisa ditambah nih, Pak. Tapi kalau kemudian dia hanya kena karena seorang ibu yang kena AIDS gitu ya, kemudian melahirkan anak, dituduh anaknya juga kena AIDS atau membawa virus AIDS, ngerti nggih? Lah gitu itu kalau nih anaknya masih bisa didandani, masih bisa ditambani. Kalau orang tuanya yang sudah kena karena dia yang berbuat, nggak bisa ditambani. Makanya orang-orang yang sudah ngelemprek itu sakit AIDS atau HIV itu, waktu kalau diperiksa tulang ekornya hancur, wis Mas, iki kutukan. Ini kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek gelem tobat-tobat ning ora iso mari. Kalau ndak mau tobat ya karepmu wis ngrasake, ngoten nggih. Demikian, mohon maaf jadi lari ke arah sana. Yang jelas di sini jangan sampai kita kemudian gitu nggih tidak paham apa itu khomer. Ini saya bicarakan adalah ayat ini turun sebelum turunnya ayat khomer, sehingga ayatnya jangan kalian beranjak sholat sedang kalian masih mabuk. Jadi mendem rapopo yo. Waktu itu kan ayatnya jangan kalian beranjak sholat sedang kalian masih mabuk. Mabuk itu mendem, bukan mendem gadung, nggih. Mendem gadung itu namanya keracunan gadung. Ini dalam kondisi kesadaran kita terganggu gara-gara minum khomer. Cuman yang sekarang mengganggu itu bukan cuman khomer saja. Nabza tadi saya katakan bisa menjadi pengganggu itu. Makanya akhirnya jangan. Apalagi nyun sewu, kita semua tahu bahwa di dalam di dalam rokok itu ada nikotin. Maaf nggih. Ini agak saya pertajam lagi. Kalau jenengan sakit hati, saya maklum. Jenengan harus sakit hati kepada saya. Maaf kalau panjenengan merokok. Jadi karena nikotin yang ada dalam rokok itu termasuk dalam nabza, Pak. Nikotin yang jenengan tahu bahwa rokok itu isinya nikotin. Dan semua dia mengakui, dokter mengakui, ahli kesehatan mengakui, ahli laboratorium juga mengakui bahwa di dalam rokok itu ada nikotin. Lah nikotin itu termasuk nabza. Apalagi yang belakang zat adiktif, zanya itu zat adiktif. Nyun sewu,
menurut panjenengan, saya tidak tanya pada yang nggak merokok, yang ngerang rokok, serah peduli, serah peduli. Yang saya pedulikan adalah orang yang merokok. Zat adiktif itu artinya zat yang membuat ketagihan. Nah saya tanya, rokok itu bikin ketagihan mboten? Ketagihan mboten? Ketagihan, karena memang ada zat adiktifnya. Lah zat adiktif itu narkotika yang ada dalam bukan narkotika, nikotin yang ada di sana. Itu yang bikin ketagihan. Makanya nyun sewu, kalau sampai orang kok bingung nyari haramnya rokok, itu masya Allah kasihan. Sampai nggak bisa mendapatkan ayat haramnya rokok itu kasihan banget. Kenapa? Allah udah nyebut. Cuman kita yang kurang ngaji mungkin, lah di sini kembali bahwa khamr gitu itu membuat ketagihan juga. Orang ketagihan dengan khamr, dan itu waktu turun ayat ini belum diharamkan, tapi kemudian sudah diharamkan dengan beberapa ayat khamr di surat Al-Baqarah. Jadi di sini diingatkan, jangan sholat waktu kamu mabuk sampai kamu sadar. Ucap di sini, kalian sadar apa yang kalian ucap. Sehingga gini, ketika khamr belum turun, belum haram saja, kita disuruh sadar ucap ketika sholat. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dan seterusnya, Al-Fatihah tambah surat, kemudian ruku yang kita baca dalam ruku, tasbih ruku, iktidal, tasbih sujud, dan seterusnya harus dilakukan dalam kondisi kita sadar ucap. Ayat ini mengingatkan, jangan sampai kita sholat tapi deleming. Deleming itu dalam arti tidak sadar apa yang kita ucapkan. Makanya hatta ta'lamu ma taqulun. Demikian pula orang yang junub. Orang yang junub jangan mandi. Junub itu dua kondisi, Bapak. Kemarin sudah saya singgung ya. Junub itu satu karena senggama, atau dua karena mimpi basah. Mimpi basah itu tidak senggama, tapi rangsangan seksual yang ada membuat ketegangan dan akhirnya mengeluarkan sperma. Karena memang sperma hanya bisa keluar dalam kondisi tegang. Saya bicara juga dulu ya, bahwa orang gantung diri itu terbuktinya dia gantung atau digantung dalam kondisi hidup itu pasti keluar sperma, Pak. Orang yang mati gantung pasti akan keluar sperma, karena ketegangan itu menyebabkan keluarnya sperma. Makanya orang dia ketahuan mati udah gantung itu, kita membuktikan dia kondisi mati baru digantung atau masih hidup dalam kondisi digantung atau dia gantung, kan gitu nggih. Itu ketahuan kalau dia keluar sperma. Kalau dia nggak keluar sperma, oh itu wis mati lagi di gantung, ngoten nggih. Tapi kalau kemudian ngoten nggih, dia keluar keluar sperma, berarti orang dia masih hidup, entah dia gantung atau digantung. Nah, dilihat ada kekerasan nggak? Ada tindakan-tindakan kekerasan nggak? Kalau ada tindakan kekerasan berarti dia memang belum mati kemudian digantung. Tapi kalau tidak ada tindakan kekerasan, apalagi ada surat wasiat, oh berarti dia gantung. Ngoten nggih. Lah, di sini orang yang junub jangan sholat sampai mandi. Ketentuan mandinya sudah kemarin saya singgung juga nggih di pembahasan wudhu yang saya contohkan itu. Pokoknya sebelum wudhu ada tindakan pembersihan, kemudian wudhu minus kaki, baru kemudian guyur 3 kali dengan tangan, baru kemudian guyur sekujur badan dan selesai. Tidak harus pakai sabun, tidak harus pakai sampo, gitu nggih. Sabun dan sampo sifatnya tambahan saja, tidak harus diwajibkan. Sebab begini, banyak yang salah paham bahwa yang namanya mandi junub itu mandi keramas. Nek wis keramas, wis, padahal ya keramas orang wajib gitu loh. Tidak harus pakai sampo, kan namanya keramas kan pakai sampo. Tapi kalau ritualnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sudah benar, walaupun tidak pakai sabun, tidak pakai sampo. Yang repotnya banyak orang menganggap kalau sudah samponan, keramas, rumangsane wis mandi junub, padahal belum. Ini banyak sekali saya dapati dari pertanyaan-pertanyaan. Saya ngisi kajian di bapak-bapak, ibu-ibu, di komplek-komplek, di perumahan-perumahan itu, waktu kita bicarakan tentang mandi junub, kesimpulannya, loh,
Berarti kita selama ini belum mandi junub dong. Jadi belum suci-suci mereka lah. Panjenengan pripun wis tuwek barang anaken 4 5. Mandi junub belum dilaksanakan dengan benar. Ini yang kemudian mesake. Karena apa? Ndak ngaji, gitu nggih. Karena ndak ngaji ndak paham. Dia cuma dengar dari orang-orang atau kemudian melaksanakan melaksanakan syariatnya itu rumangsane syariat tapi hanya menurut kabar-kabar dari temannya, bukan karena ngaji sendiri, bukan karena membaca atau mempelajari dan diajari oleh guru tentang itu. Ini yang kemudian jadi banyak yang tidak paham tentang mandi junub. Kalau yang junub tidak boleh sholat juga sampai mandi hatta tasilu. Ila abiri sabil, kecuali hanya melintas. Jadi orang tidur di masjid kemudian junub, ya udah lewat masjid aja enggak apa-apa. Karena memang bukan untuk sholatnya hanya melintas atau mungkin dari tidur di kamar sini kemudian junub, ya lewat saja enggak apa-apa. Kenapa dibicarakan? Karena begini. Zaman dulu nggak ada celana dalam, Pak, ya. Bukan karena primitif. Tapi jenengan rasakan bahwa celana dalam ya nggak harus juga. Emang harus pakai celana dalam, Pak? Jenengan ada yang pernah haji atau umrah? Belum ada ya? Wah, saiki malah angel, Pak. Malah angel. Itu nggak pakai celana dalam kan, Pak, ya? Pakai celana dalam betul? Jenengan pernah haji? Oh, dereng. Pernah umrah? Oh, belum juga. Nah, kok tahu? Tahu. Ini bukti bahwa tahu ilmunya memang belum tentu bisa mengamalkan, nggih. Tahu ilmunya belum tentu bisa mengamalkan. Seperti itu, kondisi fitrah di hadapan Allah. Kita nggak pakai celana dalam dan memang nggak harus. Jadi kan kalau sejak kecil memang nggak terbiasa pakai celana dalam sampai dewasa gini pun nggak masalah, Pak. Nggak masalah gitu. Cuman ya kadang-kadang aja apa kuwi? Ada orang yang mempertanyakan gitu nggih. Halah biasa ngopo ngelanang barang kok ngoten nggih. Lah dalam hal ini gitu nggih. Ya kondisi fitrah nggak harus pakai celana dalam kan. Sebagaimana waktu kita haji atau umroh di hadapan Allah sesuai fitrah kita blundus hanya pakai penutup tubuh saja. Ngoten nggih. Lah di sini zaman itu memang belum ada belum ada celana dalam sehingga orang ya sarungan gitu aja. Nah khawatirnya kalau kemudian membelepoti masjid. Kan banyak ashabus sufah nggih. Ashabus sufah itu penghuni masjid mereka kemudian waktu tidur di masjid kemudian junub, mereka ya kalau mau mandi keluar kan jalan. Nah, itu enggak apa-apa, cuman selagi bisa diwaspadai tidak membelepoti enggak apa-apa. Makanya nanti kita dapatkan kembangan dari pembahasan ini membicarakan wanita haid di masjid. Wanita haid boleh di masjid asal dia tidak ngotori masjid. Makanya saya dapat pemahaman juga dari karena belajar diajari bahwa wanita haid ikut kajian di masjid nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa kalau memang bisa menjaga tidak membelepoti, tidak membikin talwith kalau bahasanya ulama. Talwith itu ada belentongan kotoran-kotoran yang bercecer. Apalagi sekarang ada teknologi pembalut teknologi pembalut atau pempes. Pembalut yang kemudian bisa menjaga sehingga ketika itu dipakai si wanita bisa menjaga tidak membelepoti masjid, enggak apa-apa dia lewat di masjid atau berada di masjid tapi bukan untuk sholat loh nggih. Sebagaimana orang yang junub boleh lewat masjid atau ada di dalam masjid enggak apa-apa. Kemudian jika kalian sakit atau safar merupakan kondisi ilat. Ilat itu alasan untuk boleh tidak wudhu. Jadi kalau kalian berada dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, atau salah seorang dari kalian usai BAB, buang air besar, atau kalian usai menyentuhnya saya kasih tanda kutip Bapak. Menyentuh di sini bukan tenggoran, demok-demokan, bukan. Pemahaman masyarakat kalau bersinggungan laki perempuan batal wudhu. Itu memang dipaham dari ayat ini karena artinya memang menyentuh, tapi saya kasih tanda kutip karena memang menyentuh di sini bukan tenggoran, tapi menyentuh. Menyentuh, bukan cuma sekedar menyentuh, tapi yang itu Pak, gitu loh.
Nah, senggama. Jadi menyentuh di sini adalah senggama. Kamu habis menyenggama wanita. Bojone mesti nek dudu bojone haram, Pak, nggak boleh ya. Kita ini hanya boleh menyenggama istri atau budak perempuan kita, budak milik kita yang dia juga nggak punya suami mestinya, ngaten nggih. Lah di sini kemudian kalau itu menyentuh dalam tanda kutip falam tajidu ma'an, kalian tidak dapat air maka tayamumlah dengan debu yang baik. Tidak dapat air ini berlaku untuk yang BAB dan menyentuh wanita. Karena orang sakit sama safar dibedakan, memang ulama membicarakan itu. Jadi tidak dapat air ini bukan untuk orang yang sakit atau orang yang safar. Sehingga orang yang sakit, apalagi orang sakit kondisinya kadang-kadang kena air itu malah terganggu, kan nggih. Sedangkan orang yang safar, ya kita bicara safarnya safar padang pasir, Pak ya. Kalau safar kita di mana-mana ketemu air, kan nggih. Lah pada kondisi safar itu sendiri, panjenengan seperti di atas bis, di atas pesawat, di atas kereta, mau turun di masjid ya belum tentu dapat. Di rest area bisa jadi, nggih. Tapi kalau kemudian jenengan maksain sholat di bis, nggak apa-apa, karena memang syariatnya ada, nggih. Lah cukup dengan tayamum, kita nggak perlu cari air. Ya cari debu-debu di jok, di sofa gitu nggih, di bawah jok, ngoten nggih. Itu bisa kita dapatkan debu untuk tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalian tidak dapat air maka tayamumlah dengan debu yang baik. Cuman untuk yang habis BAB, habis menyentuh wanita, ini harus cari air memang. Makanya kalimat berikutnya kalian tidak dapat air. Itu maksudnya untuk yang BAB. Dan kemudian yang menyentuh wanita harus cari air dulu. Cari air nggak dapat baru kemudian tayamum. Tapi untuk yang sakit dan safar nggak usah cari air karena memang sakit dan safar ini kondisi ilat, tidak mengapa kita tidak mencari air karena memang sudah kesulitan, kesusahan, sehingga di sini yang falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban ini berlaku untuk dua yang terakhir, bis BAB dan menyentuh wanita. Saya ingatkan lagi, bukan tenggoran begini nggih. Saya ke masjid ketemu bude saya, bude assalamualaikum, salim, cium tangan, udah saya ke masjid sholat. Weh kok bandem mok bude, lah emang kenapa? Yo batal. Oh bude najis. Enggak gitu nggih. Atau kemudian saya ke masjid dengan istri saya goncengan sepeda motor. Istri saya megang, kan gitu nggih. Ya ndak batal, karena apa? Menyentuh di ayat itu maksudnya senggama, bukan tenggoran saja. Cuman kalau tenggoran dengan wanita yang bukan siapa-siapanya, pertanyaan adalah, ngopo dadak tenggoran? Lah tadi katanya kalau sama istri sama mahramnya ndak apa-apa. Iya memang. Lah terus kalau yang bukan wanita bukan mahram, ya aku malah tekon, ngopo dadak demok. Ya ini yang kemudian sudah jelas di sini bahwa menyentuh adalah menyentuh wanita dalam arti bersenggama. Lah tayamum bagaimana? Usaplah wajah dan tangan kalian. Kalau di hadis diceritakan secara detail, tepuk, tiup wajah. Ada dua ketentuan, tepuk, tiup wajah, tepuk, tiup tangan. Ada yang bilang begitu. Riwayatnya ada. Ada yang kemudian tepuk, tiup, kemudian wajah, langsung tangan. Udah gitu aja. Jadi wajah dan tangan yang diusap. Ini usap bukan dibasuh. Bukan dibasuh. Jadi famsahu biwujihikum wa aidikum, usaplah wajah dan tangan kalian. Sungguh Allah maha ampun dalam arti, lah kan awalnya begini Pak, di hadis ada yang menyatakan siapa sholat tidak dianggap sholat orang yang tidak toharoh, bersuci. Berarti kalau ndak wudhu berarti ndak diterima dong sholatnya. Iya, dalam kondisi ada air harus berwudhu atau mandi. Tapi dalam kondisi sakit, safar, dan dua kondisi habis BAB dan habis, kalau BAB berarti harus cebok kan Pak nggih. Kemudian menyentuh wanita dalam arti senggama, ini harus mencari air, Ini kan ketika tidak dapat baru boleh tayamum. Nah tayamum kan berarti belum bersuci dengan air. Lah boleh karena memang pengecualian hukum.
Kalau di hadis yang tadi saya sampaikan bahwa la sholata illa bitoharatin, tidak ada sholat kecuali harus toharoh, harus bersuci gitu nggih. Ya kalau pembahasan awalnya harus berwudu. Lah pada kondisi nggak ada wudu, ya sudah pakai debu. Apalagi Allah yang merekomendasikan. Makanya Allah bilang Allah maha maaf, maha ampun. Allah maafkan kondisi yang memang nggak ada air tersebut. Lah ayat ini ada di surat An-Nisa ayat 43, dikuatkan dengan ayat yang ada di surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati. Saya baca nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Bermiripan ya ayatnya, tapi lebih spesifik tentang wudunya. Kalau di depan jangan mendekati sholat ketika mabuk. Kalau di sini, hei orang beriman, bila kalian berdiri untuk sholat, basuhlah wajah kalian. Ini mulai masuk wudhu ya. Basuhlah wajah kalian. Basuh wajah kemarin sudah saya terangkan dengan tambahan ada kumur, ada istinsyak, ada istinthar ya. Juga basuh tangan kalian hingga siku, digosok karena dibasuh ya. Lalu usap kepala kalian. Usap Pak, kalau tadi basuh sekarang diusap. Kemarin usap depan ke belakang, balik ke depan, kemudian telinga. Itu detailnya ada di hadis okay? Lalu basuhlah kaki hingga mata kaki, kemudian balik basuh lagi Pak. Basuh, usap, basuh ini memang beda. Kalau usap itu cuma diusap saja. Kalau basuh digosoki. Ngerti nggih? Jika kalian kondisi junub, bersuci mandilah. Di kondisi junub maka bersucinya harus mandi. Karena tadi dikatakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu di surat An-Nisa. Makanya fattoharu di sini bersuci dengan cara mandi. Jika kalian sakit atau dalam safar, atau salah seorang dari kalian usai BAB, atau kalian usai menyentuh wanita, tetap saya beri tanda kutip, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik. Tayamumnya bagaimana? Usaplah wajah dan tangan kalian. Ini semua Allah terangkan, tiadalah Allah hendak menyusahkan kalian. Karena kalau harus cari air ketika tidak dapat air, benar-benar nggak bisa sholat itu mestinya. Tapi dengan adanya syariat tayamum, Allah tidak hendak menyusahkan kalian, tapi Ia ingin mensucikan kalian supaya kalian tetap dalam kondisi suci. Makanya di hadis dikatakan bahwa ju'ilal ardulia masjidan wa matharatan. Jadi bumi Allah jadikan gitu nggih sebagai tempat sholat dan alat suci. Bumi di sini tanah, ngerti? Tanah itu memang Allah tetapkan buat kita sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci dengan keterangan tayamum ini. Juga menyempurnakan anugerahnya kepada kalian. Ini loh totalitasnya Allah ngasih anugerah bahwa debu, bleduk, yang kita kadang-kadang tidak mau bledukan, tapi ternyata bleduk itu adalah alat untuk bersuci. Kalau panjenengan nanti bicarakan tentang wanita busananya Bapak, itu kaki tidak boleh kelihatan. Busana wanita itu tidak boleh kelihatan. Lah zaman dulu belum model kaos kaki, sepatu ada. Tapi kalau pas wanita nggak pakai kaos kaki, itu bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan isbal itu nggak boleh. Isbal itu pakaian ngelembreh Pak. Laki-laki apalagi nggak boleh. Lah wanita dibolehkan maksimal karena menutup aurat maksimal sehasta ini. Dikelembrehkan dari mata kaki sampai 1 hasta. Lah ada beberapa yang tanya, wahai Rasulullah, kalau bajunya ngelembreh nyapu tanah gitu kan nanti kena najis. Oh iya benar, tapi yang berikutnya menghapuskan najis tersebut.
Jadi ada najis, ada debu, najis, debu kan gitu. Lah, ini najis kena memang dia najis, tapi kemudian kegesek debu jadinya suci. Nah, dan itu yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini bentuk totalitas Allah memberi anugerah kepada kita. Debu yang kita nggak mau beledukan, tapi ternyata dia bernilai pensuci. Sampai nanti tentang jihad bahwa beleduk gitu ya. Beleduk di sabilillah itu ndak akan kena neraka. Main jenengan kalau beledukan gara-gara amal soleh, gara-gara sabilillah itu insya Allah jadi kayak tameng neraka. Ndak mungkin jenengan kena kesamber api neraka kalau tubuh panjenengan pernah beledukan gara-gara sabilillah, gara-gara amal soleh. Okay? Yang kemudian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian berterima kasih, matur nuwun sama Allah. Karena apa? Allah tuh ngasih anugerahnya macam-macam, sudah total. Kita nggak minta loh Pak, dikasih. Apalagi minta. Yang kalau dulu pernah tentang rezeki saya bicara, jangan rasa jaluk Pak. Nggak usah minta ya Allah minta rezeki, Allahumma duit, Allahumma duit. Nggak perlu. Wong kita nggak minta dikasih. Loh, tapi kan nyambut gawe loh. Nyambut gawe memang konsekuensinya. Nyambut gawe dalam arti jenengan mau makan saja harus dadaknya ndak piring toh, nyendok morongin mejikom, nyendok nenggon manci atau mangkok ngambil sayur kan ngoten nggih. Itu konsekuensi. Begitu itu lo nggak langsung waret, harus disendok, didulangke ngoten nggih. Itu kan konsekuensi kalau memang ada effort gitu loh, kalau bahasanya harus ada usaha yang dilakukan, sehingga bukan berarti jaga rezeki tok tanpa usaha, tidak. Ada bahasa-bahasa usaha yang kita lakukan, cuman usaha itu bukan untuk meraihnya itu, tapi demi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas Mbak yang bisa kita kaji pagi ini sebagai kelanjutan dari pembahasan yang lalu gitu, tentang wudhu, yang kemudian saya tambahkan dengan tayamum. Ada masalah mandi junubnya walaupun tidak spesifik ya, tidak eksplisit sini ya. Yang saya minta pastikan bahwa apa yang kita lakukan pagi ini merupakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastikan kita lillahi ta'ala, sehingga kita akan menjumpai amal kita ini di akhirat nanti tercatat. Ibaratnya akan ada kwitansinya yang kemudian kita setorkan kepada Allah, lalu kita minta ganti kepada Allah. Ya Allah, saya pernah beramal soleh di pagi hari, di hari Ahad ini tanggal 6 pagi, tanggal 6 bulan Maret 2022, ada notanya. Nah, nanti tinggal kita klaimkan kepada Allah, ya Allah ini amal soleh saya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan bila hendak meninggalkan